Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sirli Nabila dengan NIM 1020052400018 dari kelas TU 0702. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari kuliah penelitian operasional 2 khususnya mengenai state coach problem, yaitu materi didasari pada buku Introduction to Operation Research karya Hillier dan Lieberman. Terus ini itu sangat penting karena merupakan fondasi untuk memahami dynamic programming atau pemrograman dinamis, yaitu metode ini yaitu metode optimasi yang sangat berguna di dunia industri untuk pengambilan keputusan secara bertahap. Nah, di sini ada contoh kasus dari dynamic programming sendiri yang sudah coba saya terjemahkan dan saya ringkas juga. Nah, di sini tuh kita berada di kota Missouri di Amerika pada pertengahan abad ke-19, yaitu era Gold Rush di California. Dan di sini tuh ada seseorang pencari keberuntungan yang sangat ingin pergi ke barat, namun perjalanan ini itu berisiko tinggi karena adanya ancaman serangan perampok di sepanjang jalan. Nah, meskipun di titik awal di Missouri itu dan tujuan akhir di California itu sudah tetap, kemarin itu punya banyak pilihan negara bagian yang bisa ia lalui sebagai tempat transit. Masalahnya adalah rute yang paling aman untuk dilewati itu yang mana gitu. Nah, bagaimana cara kita mengukur keamanannya itu dengan menggunakan harga polis asuransi jiwa sebagai sebagai indikator keamanannya. Nah, logikanya itu perusahaan asuransi sudah menghitung resiko di setiap rute. Semakin berbahaya suatu rute, semakin mahal harga polisnya. Jadi, rute yang paling aman itu secara otomatis adalah rute dengan total biaya asuransi yang paling murah. Dan di sini kita melihat variabel TIJ, yaitu biaya premi dari negara bagian I ke negara bagian J. Dilihat dari tabel kotak-kotak ini, dari harga A sampai harga titik J. Nah, jika kita melihat peta rutenya dari gambar ini, nah terdapat ada 4 tahap perjalanan atau stagecoach runs. Ada 18 rute yang mungkin diambil. Seringkali kita tergoda menggunakan metode pendek akal, itu yang paling murah gitu. Yaitu selalu memilih jalur termurah di setiap tahap. Jika kita pakai cara itu, kita akan memilih rute ABFIJ. Nah, dengan total biaya itu 13. Namun, dynamic programming ini akan membuktikan bahwa terkadang masalah di satu tahap bisa memberikan penghematan yang lebih besar di akhir perjalanan. Nah, sekarang kita bedah formulanya. Dalam dynamic programming itu, kita memecah masalah besar menjadi submasalah yang kecil. Kita bekerja secara mundur, mulai dari tujuan akhir kembali ke tujuan yang awal tadi. Nah, di sini itu ada formulanya, yaitu ada N adalah N itu tahap perjalanan, yaitu dari tahap 1 sampai tahap 4. Nah, di sini ada XN, yaitu tujuan kita di tahap tersebut. Kemudian ada FN, yaitu FN kurung buka S, XN sama dengan turun tutup adalah total biaya terbaik dari posisi kita saat ini, atau S, sampai ke akhir perjalanan. Rumusnya itu ada FNXN sama dengan CSXN plus FN plus 1 XN. Artinya, biaya sekarang itu ditambah biaya masa depan yang paling minimum. Kita juga bisa melihat formulasinya dari slide ini. Selanjutnya, kita akan membuat perhitungan tahap 4, yaitu tahap terakhir di mana pengembara ini hanya punya satu langkah lagi untuk sampai ke California, ke titik J. Jika dia berada di negara bagian H, biayanya kecil itu adalah 3.
Jika di PI biayanya itu biaya gajinya itu adalah 4. Nah, ini tuh data dasar kita karena tidak ada langkah setelah J, maka biaya masa depannya itu adalah 0. Nah, selanjutnya ada mundur ke tahap 3. Kita berada di posisi E, F, atau G. Nah, kita harus memilih apakah akan pergi ke H atau I. Nah, sebagai contoh, jika kita di posisi F, ya jika kita ke H, biaya CF itu ada 6, dan di posisi H-nya itu ada 3. Kalau ditambah jadi 6 tambah 3 itu adalah biayanya itu totalnya 9. Kalau ke I, biayanya ke CFI itu ada 3. Kemudian ditambah F4-nya itu ada 4. Kalau 3 ditambah 4 itu 7. Maka jika kita berada di F, pilihan terbaiknya itu pergi ke I dengan biaya minimum 7. Hal yang sama kita lakukan ke E dan G sehingga kita dapat tabel biaya minimum itu sebagai berikut ini. Ini bisa dilihat di sini yang diambil dari biaya minimum itu adalah 7 yaitu F. Kemudian kita mundur lagi ke tahap 2, di mana pilihannya adalah B, C, dan D. Kita hitung lagi dengan cara yang sama. Untuk posisi C itu, pilihan E adalah yang termurah dengan total 7 tadi. Nah, menariknya untuk posisi B dan D, ada dua pilihan yang hasilnya sama-sama minimum. Nah, terjadi TA atau TIA gitu. Dari B bisa ke E atau F. Nah, biayanya itu ada 11. Dari D bisa ke E atau F, itu biayanya ada 8. Bisa dilihat dari tabel untuk tahap yang kedua ini. Nah, kemudian kita kembali ke titik awal di necessary atau titik A. Kita bandingkan 3 rute pertama tadi. Dari lewat B itu, kalau lewat B kan 2 tambah 11 itu ada 13. Kemudian kalau lewat C itu 4 tambah 7 itu ada 11. Kemudian ada kalau lewat D 3 tambah 8 itu 11. Nah, biaya yang paling minimum itu adalah 11. Jadi langkah pertama yang paling optimal itu yaitu pergi ke C atau ke D. Nah, di sini dapat disimpulkan dari semua tabel tadi kita punya 3 rute optimal yang paling optimal dari memberikan biaya 11. Nah, lintasan pertama itu ada A, C, E, H, J. Kemudian yang kedua ada A, D, E, H, J. Dan yang ketiga ada A, D, F, I, J. Seperti dilihat dari rute ini. Nah, metode ini itu menunjukkan bahwa dengan berpikir sistematis dan bertahap, kita bisa menemukan solusi paling efektif untuk masalah yang kompleks. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa menemukan solusi yang paling minimum untuk dari solusi kasus dari seorang pengembara tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Xiaomi, sekian presentasi dari saya. Bye-bye.